Oke. Nah, teman-teman di sini yang pengen nanya langsung pasti ini pokoknya udah pada penasaran banget, pengen nanya langsung sama Bang Yudi ya sih. Mungkin pengen ditanya tadi kan melihat film-filmnya Bang Yudi, karya-karya Bang Yudi juga ya nggak sih? Pengen tahu itu pengambilan gambarnya seperti apa, terus habis itu tekniknya seperti apa? Monggo. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya tentang ada satu. Sinematografi boleh? Dia dikasih. Boleh ya Bang Yudi ya, kita langsung ya. Oke. Ada siapa bisa perkenalkan diri dulu? Ya kan, dan apa yang pengen ditanyakan ke Bang Yudi? Baik, terima kasih. Di sini saya ingin tanya tentang perbedaan antara videografi dan sinematografi. Dan di dalam sinematografi itu DOP itu bertugas seperti apa? Terima kasih. Gimana terakhir bertugas sebagai? Tugas DOP. DOP. Tugas dari DOP. DOP ya. Oke. Mau langsung jawab Bang atau mau kampung dulu? Ada lagi? Ada lagi mungkin? Oke, bisa ya. Tadi apa tugas dari DOP, benar Mas ya? Oke. Kalau saya tanya seberapa penting sih kajian ketika berkegiatan? Terima kasih. Oke, dari mana? Mas ya? Malam semua. Oke. Tadi yang pertama itu tugas DOP, yang kedua tadi? Yang tadi kedua gimana? Garis imajiner. Seberapa penting garis imajiner? Oke. Bisa dijawab dulu buat Bang Yudi. Videografer sebetulnya kan orang yang bekerja berbasis video. Tapi itu istilah itu muncul ketika masih di era seluloid, karena ada orang yang bekerja dengan kamera film, ada yang bekerja dengan kamera elektronik. Dulu kita bilang kamera elektronik, bukan digital, karena belum digital. Itu istilah videografer, istilah sinematografer. Tapi sekarang saya rasa itu sudah nggak ada. Itu perbedaannya sekarang sudah nggak ada lagi, karena hampir dibilang tidak ada orang yang berproduksi menggunakan celluloid film. Semua menggunakan digital video, semua menggunakan kamera yang menerima sinyal-sinyal elektronik, impuls elektronik. Saya rasa istilah itu saya tidak memakainya lagi, tapi kalau ada sebagian orang yang memakainya, monggo, silakan. Nanti muncul lagi istilah handphoneografi yang mana? Saya rasa jangan, itu yang saya bilang, jangan terjebak sama teknologinya. Artinya yang mesti kita tancapin itu adalah sinematografinya. Apa itu sinematografi? Itu sebuah bahasa untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yaitu penonton. Oke? Soal DOP, director fotografi, istilah ini lahir di industri besar di Amerika sebetulnya. Director of Photography, dia sutradara untuk fotografi. Saya tidak pernah mau memakai istilah ini karena buat saya tidak ada dua sutradara dalam sebuah produksi film. Saya lebih menyukai dengan istilah sinematografer. Karena director fotografi ini istilah di industri besar di Hollywood sana yang secara produksi mereka mampu untuk melakukan sistem ini. Karena ketika menjadi director fotografi, dia memiliki seorang camera operator. Karena director fotografi itu harus bersampingan dengan sutradara kebanyakan yang ketika itu dan di kamera itu si kamera operatornya. Makanya di Amerika ada asosiasi kamera operator, Society of Operator Camera, SOC. Nah di sini ketika kita memakai, tapi bebas ya, ini bukan hal sesuatu yang benar, salah, harus, tidak harus, bukan.
Ini bukan sesuatu yang fardu menurut saya. Ini ada yang orang suka memakai istilah director of photography. Saya director of photography. Itu bebas, nggak apa-apa. Tapi saya lebih menyukai istilah sinematografer. Karena saya masih pegang kamera saya sendiri, saya masih ngoperate sendiri. Itu. Soal tugasnya dia sama. Itu cuma istilah, cuma penyebutan istilah aja. Director fotografi, sinematografer sama. Tugasnya sama. Dia bertanggung jawab semua pada elemen-elemen visual fotografi yang terjadi pada layar. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kedua, belum. seberapa penting Benar. garis imajiner? Garis imajiner penting. Karena itu gini, kenapa ada garis imajiner? Karena kita memindahkan 3 dimensi ke 2 dimensi. Ya, kita pindahkan itu subjek 3 dimensi ke 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kan jelas arahnya, kanan kiri depan belakang jelas. Tapi kalau 2 dimensi ini kan seolah-olah 3 dimensi, tapi sebetulnya dia 2 dimensi. Maka lahirlah garis imajiner. Ketika terjadi 2 orang, ada satu adegan 2 orang bercakap-cakap, ini 2 orang bercakap-cakap. Ketika ditaruh kamera di sini, dua-duanya terlihat. Ketika mau ambil close up yang satu, ini kan arahnya jadi gini. Garis imajiner yang kita mesti pahami, kanan dan kiri kamera. Patokannya arahnya tuh kamera, kanan kamera, kiri kamera. Bukan kanan subjek, kiri subjek, bukan. Ketika waktu di kamera yang satu pemain satu subjek melihat ke kiri kamera, pemain yang lain ketika kita cover dia harus melihat ke arah yang berlawanan, yaitu ke kanan kamera. Ya, yang akhirnya seolah-olah mereka berhadapan, padahal bisa aja kita ambilnya sebelah sana. Bisa aja kita ambilnya sebelah sana, toh dindingnya sama. Tapi akibat kita paham garis imajiner, kita bisa bikin itu di mana aja. Pentingnya apa? Untuk membantu penonton merasakan sebuah ruang yang nyata. Oh bener nih ruangnya, yang ini lagi ngomong sama yang ini, si A lagi ngomong sama si B. Kalau yang A ngadep ke kanan kamera, yang B ngadep ke kanan kamera juga, terus dia ngomong sama siapa? Ngomong sama temen-temennya Danur. Ya, pentingnya garis imajiner itu untuk tahu ruang-ruang itu kita jadi paham gitu. Oh, si ini ada ngomong sama ini. Oh, ini di belakang, ini di depan. Tapi sinematografer harus paham soal garis imajiner. Kenapa? Kalau orang yang berdiri dengan random, ketika si A ngomong sama si B ngomong sama si D, kalau sinematografer nggak paham soal garis imajiner, muter kusut. Kita yang lihat akan bingung gitu. Harus ini dia berdialog pada siapa ya? Harusnya dialog ini cocok sama si B. Harusnya dia membalas dialognya si B. Tapi kenapa dia melihatnya kok ke arahnya si A? Dan itu mengganggu biasanya. Jadi garis imajiner itu penting banget. Bagaimana membuatnya? Bagaimana kita alat bantunya kita membuat garis imajiner? Sebetulnya yang paling dasar adalah gini. Kamera, ini kamera, ini 2 orang lagi ngobrol berhadapan sama Mbak Bola. Oke? Ya. Kamu dibilang garis imajiner karena seolah-olah ada garis yang menghubungkan antara si subjek A sama subjek B. Seolah-olah, makanya dibilang garis imajiner. Kameranya gini.
kita tidak boleh memotong garis imajiner. Apa sih artinya? Ketika kamera kita putusin mau ngambil ke sini, ya, ini yang dibilang memotong garis imajiner. Mana garisnya? Ya garis imajiner itu yang dibuat, itu yang dipotong. Paham nggak? Ya, dong orang, dong ya. Tapi yang penting garis imajiner apa? Supaya kita penonton tidak kehilangan arah pandang. Dan dengan siapa dia berinteraksi. Tapi lagi ini, itu aturan, itu teori. Tapi yang namanya kreatif harus melawan teori. Kalau kalian nggak melanggar teori, kalian nggak kreatif. Tapi lagi, sebelum kalau kalian mau melanggar teori, kalian mesti paham teorinya, benar nggak? Kalau nggak paham teorinya, terus apa yang mau dilanggar? Ya, aku mau kreatif, aku mau melanggar teorinya, teori apa? Apa ya? Gak ada yang dilanggar, nggak tahu teorinya gitu. Nah, artinya teori itu penting buat kita pelajari, tapi belum tentu untuk kita patuhi. Oke, Dok. Oke, tadi siapa yang mau tanya? Oke. Yang paling tinggi saya melihat. Ini ya. Ini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa saya tanyakan, kalau dari Masnya tadi kan sudah bilang kalau mau belajar teknis itu bisa dari YouTube. Tapi habis itu Masnya bilang lagi kalau dalam di sinematografi ada yang lebih fundamental dari sebuah seperti informasi sama estetika, terus ada lagi satunya emosi. Nah, kalau caranya aku mengembangkan pemahamanku untuk bisa mencapai tiga itu gimana? Saya masih bingung. Oke. Satu lagi, wow, udah dikasih kameranya di belakang itu. Udah dia pegang kamera itu di belakang. Kamera apa? Mikrofon. Halo, selamat siang Bang Yudi. Saya Vince dari Surabaya. Yang saya mau tanyakan mungkin sebelumnya kan Bang Yudi udah menyampaikan dulu kalau utamanya untuk menjadi sinematografer kalian harus paham tugas kalian adalah bercerita, bukan mengikuti update dengan teknologi. Nah, cuman saya sering dengar kalau pada kenyataannya di industri seorang sinematografer ini mungkin dibandingkan peran yang lain, mereka orang-orang cenderung nggak terlalu berani untuk memakai sinematografer yang pemula karena ada faktor jam terbang yang dirasa cukup penting untuk role seorang sinematografer. Nah, karena itu pertanyaan saya dari Bang Yudi sendiri, buat sinematografer pemula, tipsnya apa supaya kita bisa benar-benar menjual diri kita? Gitu. Terima kasih. Dulu. Oh, AC. Ya. Boleh. Boleh. Ada AC juga loh, Bang. Di situ juga kena AC juga. Oh, enggak. Oke. Dua-dua berarti Bang ya. Yang pertama tadi lebih ada 3 aspek tadi, ya kan? Oh, shot itu. Oke. 3 yang saya bilang tadi, kalau soal informasi kalian nggak usah takut. Pasti setiap shot ada informasinya. Sekecil apapun ada informasinya. Misalnya kita shot speaker, terus ada informasinya secara visual. Ini speaker alat bantu suara memperbesar suara. Ada ya. Tapi speaker yang kayak apa? Cari estetikanya di mana ya speaker ini. Estetika itu melatihnya adalah sering melihat sesuatu yang indah-indah, merasakan gitu. Sering jalan-jalan, jangan lupa piknik, jangan kurang piknik. Piknik itu piknik lahir atau piknik batin ya. Fotografi itu kan persoalan kita melihat, jadi banyak yang harus kita lihat. Manapun kita pergi, melatih mata kita melihat. Kadang-kadang kita suka
ke satu tempat, terus kita lihat, keren ya, terus kita foto, cekrek. Begitu kita lihat, kok tidak seindah aslinya ya, ya kan? Kok lebih indah kalau gue lihat pakai mata ya? Artinya kalian cari. Begitu kalian lihat ada sesuatu yang indah, yang kalian lihat keren, kerennya di mana? Kerennya di mana? Cari subteksnya, cari. Kenapa keren? Kenapa saya bilang keren? Di mana ya kerennya? Oh, mataharinya jatuhnya bagus, itu keren. Misalnya kerennya karena itu. Atau bentuknya aneh, itu kerennya. Cari tahu kerennya di mana. Ketika kita tahu itu kerennya di mana, jangan sampai hal itu tidak menjadi fokus utama. Ketika itu informasi keren itu yang kita terjemahkan, ini kerennya karena ini ya, itunya nggak menjadi fokus utama, akhirnya dia tidak jadi keren. Oh, biasa aja. Caranya gimana ya? Latihan. Gak ada lagi sekolah dimanapun itu soal rasa, itu latihan. Kalau menjadi sinematografer, banyak yang motret, banyak yang sketch. Saya kemana-mana pergi selalu membawa kamar saya dengan buku sketch saya. Kalau saya lagi malas motret, saya gambar. Kalau lagi saya malas gambar, saya motret. Ini bolak-balik aja. Kalau saya lagi mau motret dan gambar, ya saya lakukan. Jadi kemana pun kita pergi, biasakan itu. Latihan, nanti ketemu kok. Semua ada proses, perjalanan itu ada proses. Ya, gak ada yang instan. Yang ada mie instan yang ada sakit perut nanti lama-lama. Ya, satu lagi emosi. Kamu harus sering-sering patah hati. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang sesuatu yang tidak mengenakan itu mengasah kita untuk mengasah kepekaan rasa-rasa kita. Ya, entah itu soal apa, soal itu entah patah hati karena ditinggal pacar, patah hati karena nggak berhasil mendapatkan sesuatu yang kita mau. Artinya melatih kepekaan kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini kan kayak bank, kayak bank, kayak library. Jadi kalau kita banyak menerima kejadian-kejadian, banyak kita berhadapan dengan orang banyak, kita melihat banyak kejadian-kejadian di depan kita yang kita lihat langsung, atau kita rasakan langsung, atau kita ada di tengah-tengahnya, atau hanya lihat dari jauh. Itu kan kayak bank, kayak library yang kita punya. Semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita melihat sesuatu yang terjadi, semakin banyak library kita. Dan suatu saat kita tinggal panggil aja. Persoalannya adalah bagaimana kita menyimpan hal-hal itu dengan baik di folder otak kita. Kalau kita nggak nyimpan dengan baik, kayak kita nyari di komputer aja, setengah mati jadi. Oke? Tuh. Yang kedua tadi bagaimana tips pemula agar karyanya bisa dijual. Bisa eksis lah ya. Benar ya? Kalau menurut saya gini, saya pun juga pernah jadi pemula. Semua orang harus melewati angka 1 dulu, baru dia bisa ke angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, persoalannya ketika kita mau membuat sebuah perjalanan, artinya membuat sebuah karya, yang mesti kita tanamin adalah
kita jangan punya pretensi apa-apa terhadap karya itu. Artinya pretensi tidak boleh, saya tidak pernah mau meletakkan pamrih pada karya-karya saya sampai hari ini. Artinya gini contohnya, ketika saya bikin sesuatu, di kepala saya udah tahu, udah ada kepikiran gini, wah saya mau bikin orang-orang melihat apa yang saya buat itu mencengangkan. Wah, saya pengen bikin sesuatu yang orang akan lihat terpesona. Menurut saya itu pretensius. Ketika kita sudah pretensius, kita kehilangan kewaspadaan. Kita selalu berpikir tentang orang lain. Menurut saya akan jauh lebih baik ketika kita mau bikin sesuatu, kita melakukan yang terbaik untuk ide yang kita mau buat dan terhadap diri kita sendiri. Kalau belum apa-apa udah mikirin orang lain, ujung-ujungnya hilang energi untuk itu. Mau bikin satu hal gitu nanti mikirnya gini, aduh, ntar orang bagus nggak lihatnya ya? Aduh, jangan, mendingan bikin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jawab semua pertanyaan yang ada di diri kita sendiri. Lakukan yang maksimal untuk apa yang ide kita butuhkan. Karya yang baik menurut saya adalah karya yang jujur. Kalau karyamu baik, tapi kamu menjiplak dari kanan kiri, kamu nggak jujur, buat apa? Bikin bagus gitu, tapi sebenarnya saya nyontek film ini adegan ini, bikin adegan ini lah copek. Ini bagus nih buat ini nah, ceplok. Terus buat apa? Melihat, mempelajari hal-hal dari film karya-karya orang lain perlu, tapi bukan mencoba mengadopsi itu pada karya kita, tapi mencoba menganalisis apa ya, kenapa ini terjadi, kenapa film-film itu begitu baik. Oh, karena ceritanya, oh karena ininya, oh karena ininya. Hal-hal itunya yang kita coba, bukan plek kita ambil. Ya. Sinematografer gak usah takut kita mau masang, saya sinematografer. Saya rasa gak usah takut. Tapi tanggung jawab aja dengan apa yang kita lakukan. Jangan memakai, oke, saya sinematografer, tapi kita nggak melakukan apa-apa, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita sematkan di diri kita, tidak bertanggung jawab pada profesi kita. Jadi nggak usah takut menurut saya. Oke? Oke, masih ada mau tanya? Yang mana nih, Dri? Saya mau lihat. Bang, mau yang mana, Bang? Bebas. Tengah tuh. Yang tengah? Di bawah tuh. Boleh disebut kita mana dan dari mana ya? Oh, udah. Oke. Perkenalkan, nama saya Reksi Tegar Pratama. Saya dari Malang sini saja. Saya mau menanyakan nih, Mas Yudi kan sebagai sinematografer ya. Berarti secara tidak langsung kan menerima perintah dari director untuk mengemasnya menjadi visual. Nah itu pernah gak sih ada cekcok gitu terus dengan directornya? Terus solusinya gimana? Solusinya menghadapi itu idealis masing-masing. Terus yang kedua, seberapa penting sih referensi bagi Mas Yudi sendiri? Karena bagi saya pribadi ini jujur saya membatasi referensi saya karena saya nggak ingin terlalu terpengaruh karya orang lain gitu.
baru saya melihat referensi baru ketika saya melakukan hal lain, menerima hal lain yang harus saya kerjakan. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Tampung dulu ya. Tampung dulu. Oke, satu lagi ya. Ini berkumpul terserah. Ini aja ya. Yang mana? Oh, Ciwi. Ya kan dari tadi cowok dulu yang nanya, bener kan? Cewek boleh, silakan. Saya Ana dari Malang. Oke. Mau tanya pentingnya storyboard kalau di produksi besar itu apa? Sebenarnya penting nggak sih? Sepenting apa storyboard dalam produksi besar? Betul. Oke. Yang pertama tadi Bang Yudi adalah pernah nggak sih cekcok antara director dengan sinematografer, karena sinematografer pun punya ide masing-masing ya. Solusinya gimana? Yang kedua, seperti apakah referensi itu buat Bang Yudi sendiri? Itu yang pertama. Kalau cekcok pasti. Om jenenge kita kakak adik kayak sejarah aja bisa cekcok, apalagi ada sejarah. Ya, sama orang tua aja yang ngelahirin kita aja kita suka cekcok, suka nggak sepaham, apalagi sama orang yang ada urusannya sama darahnya. Pasti. Nah, ini menariknya film. Kerja kolaboratifnya itu menariknya ini. Bagaimana menyatukan persepsi-persepsi dari banyak orang menjadi satu bahasa. Itu menariknya. Pasti beda loh. Pasti beda apa yang ada di pikirannya. Dibesarkan dengan cara yang berbeda itu mempengaruhi. Dibesarkan oleh culture yang berbeda, budaya yang berbeda pasti mempengaruhi. Kayak kita ngomong orang Medan gitu, konsep bujang buat orang kita bujangan nggak buat pasangan, tapi buat orang Sumatera Utara bujang itu alat kelamin. Maksudnya banyak hal yang berbeda itu pasti. Solusinya gimana? Kalau itu terjadi di produksi, ada istilahnya shot under protest. Jadi dibikin dua-duanya. Kalau dalam shot yang sutradara mau sama shot yang sinematografer mau. Nanti editing yang memilih. Istilahnya namanya shot under protest. Tapi kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk itu karena perbedaannya sangat signifikan. Kalau shot dua-duanya dibikin butuh waktu yang kameranya mesti dirubah, lampunya mesti dirubah, tidak punya kemewahan lagi. Gimana caranya solusinya? Yang kita harus yakini sebagai sinematografer, kita harus percaya sama pemimpin kita. Kita harus percaya sama kapten kapal kita. Siapa? Sutradara. Artinya kita harus mengalahkan ego itu. Oke. Kita harus percaya bahwa dia yang paling tahu tentang apa yang membuat di film ini. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengusulkan sesuatu. Harus sering kita usulin. Ketika kita punya ide yang berbeda, sampaikan. Persoalan itu diterima atau enggak itu persoalan lain. Yang penting kita sudah mengeluarkan apa yang menurut kita lebih baik. Karena ketika itu terjadi perdebatan besar, mengganggu semua ritme pekerjaan. Apalagi sampai istilah sekarang sampai baper. Wah, nggak enak pas moodnya. Artinya trust, percaya. Percaya bahwa orang yang paling tahu dalam sebuah produksi film ini mau dibawa kemana adalah di lapangan adalah sutradara. Ketika sinematografer sudah kehilangan kepercayaannya pada sutradara, masalahnya akan muncul. Biasanya bekerjanya udah tidak dengan hati itu. Ya sudahlah, yang penting kelar cepet lah. Yang penting rampung cepet. Kalau bisa besok-besok, padahal masih 2 minggu lagi. Solusinya itu, percaya.
Makanya ada praproduksi yang harus berantemnya harus di situ. Di praproduksi, sebisa mungkin di praproduksi diberantemin. Apa yang nggak sepaham dan harus cari tahu apa yang sutradara mau, apa sih yang mau dia sampaikan, apa sih. Jadi praproduksi. Sinematografer sama sutradara harus kayak orang pacaran. Kadang-kadang marahan, kadang-kadang berdua jalan berdua makan bakso. Harus kayak gitu, kayak harus pacaran. Kadang-kadang ngambek-ngambek, biasa. Tapi itu proses mengenali. Makanya banyak di luar, kayak misalnya Oliver Stone, begitu banyak dia berjalan bersama sinematografernya Robert Richardson. Gimana Bernardo Bertolucci selalu bersama Vittorio Storaro. Gimana Steven Spielberg lama dengan Janusz Kaminski sebelum dia menemukan Immanuel Lubezki atau siapapun yang lain. Ya. Yang kedua, Yang kedua, storyboard. Idealnya mau film kayak apapun, panjangnya besar kayak apapun, storyboard diperlukan. Tapi ini persoalannya adalah produksi kita tidak bisa mengakomodir itu. Satu, skrip 100 halaman, ya. Ada 90 scene. Satu storyboard itu kan harus dibikin berdasarkan shooting scriptnya sutradara. Ya. Satu scene dibikin sama sutradara 7 shot. Ya. Berarti 90 kali 7. Kira itu. Nah itulah pokoknya. Segitu banyak berarti gambar yang mesti dibuat. Belum anaknya. Oh ini ada anaknya lagi di shotnya. Nah terus, apakah itu harus dipatuhi di lapangan? Belum tentu. Karena kita tidak dikunci biasanya kalau di sini. Ada improvisasi di lapangan yang tidak haram dilakukan. Ketika ada respon dari energi adegan yang terjadi di lapangan. Umumnya storyboard itu dibuat di produksi kita untuk hal-hal yang sifatnya membutuhkan treatment khusus. Misalnya ada kebutuhan komputer grafik, kebutuhan misalnya gini, waktu saya bikin di tenggelamnya kapal Van der Wijk, ketika kapalnya mau tumpah, mau tenggelam, nah itu dibikin storyboardnya. Karena biar orang komputer grafik intermediate-nya tahu, oh gue mesti gambar ini, oh ini gue mesti gambar ini. Semuanya kan nggak real. Kapal itu waktu itu kita bikin cuma 30%-nya. Real kapalnya 75 meter, kita cuma bikin 25 meter. 50 meternya akan digambar oleh CGI. Nah, seberapa banyak shot yang dibikin, seberapa banyak CGI yang harus dibuat. Supaya apa? Bisa dikalkulasi waktu dan uang. Atau misalnya kalau teman-teman nonton Ayat Cinta 2, ketika ada face off, ketika mukanya dibuka, nah, itu kebutuhan komputer grafik juga CGI. Itu dibuat, jadi tahu betul mau seberapa kita luasnya shotnya, seberapa treatmentnya kita membuat shot-shot itu, seberapa rumitnya nanti di komputer grafik. Oh sutradara ternyata mau bikin ini kepalanya, ini shotnya muter dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Bayangin, komputer grafiknya mesti bikin muter 180 derajat. Itu kan resikonya adalah cost, resikonya adalah budget. Dan ketika lihat storyboard, produser tahu, oh ini nggak boleh, itu nggak cukup, itu cukup segini. Atau adegan misalnya action yang berat,
ada mobil tabrakan sama ini segala macem, orangnya mental. Nah itu shotnya dibikin storyboardnya supaya tahu seberapa besar kita harus ngeblok jalan. Oh kameranya kemana-mana. Oh di sana mesti diblok, sana mesti clear. Konsekuensinya sama teknis di lapangan. Itu. Tapi kalau adegan tokoh si Amin nongkrong di WC missing sendirian ngelamun, ya usah pakai storyboard. Karena storyboard artis itu bayarannya per frame. Satu frame dia dibayar, frame per frame. Jadi sebenarnya mau jadi mendingan daripada sinematografer, mendingan jadi storyboard artis. Tapi storyboard artis harus paham lensa juga. Artinya ketika storyboard artis paham fotografi, paham lensa, dia akan jauh lebih membantu produksi sutradara dan sinematografer. Oke? Tadi ada satu yang belum terjawab, Bang Yudi. Seberapa penting referensi buat Bang Yudi? Referensi itu penting, tapi dengan tidak bermaksud mencontek. Memang saya juga tipe orang ya, ketika saya mau bikin sesuatu, biasanya 2 bulan sebelumnya saya nggak mau nonton film apapun, karena saya kebanyakan berangkat referensi dari lukisan. Karena saya meyakini bahwa lukis itu adalah tata cahaya pertama di dunia. Makanya lahirlah Rembrandt lighting, chiaroscuro, ada aliran lighting yang mengadop dari lukisan-lukisan Vermeer. Kalau teman-teman tahu lukisan-lukisan di zaman Renaissance, Rembrandt segala macam itu, kayak ada satu source yang kuat datang dari satu arah, dan makin jauh dari sumber cahaya makin mengradasi cahaya, makin gelap. Referensi itu perlu, tapi tidak hanya referensi dari film atau dari seni. Sekarang yang harus kita paham juga, film itu sebetulnya adalah branding teori, ya. Percampuran banyak ilmu di dalam. Sinematografi itu isinya irisan-irisan ilmu lain. Misalnya gini, yang menakjubkan gitu. Kalau kita mau ngomong soal teori warna, ya, wah ini harus dominan warna merah. Kenapa merah? Dari mana kita ambil? Ada, karena merah itu punya filosofi ini, punya psikologi ini. Dari mana kita ambil? Dari ilmu lain kan? Bukan dari ilmu film. Nah, referensi itu perlu dikejar. Sadar nggak sadar kita melakukan itu. Dia anti Pythagoras. Dia memakai teori Euclidean, dunia tanpa batas, semua tidak terukur. Makanya tidak ada close up yang tidak pernah yang menggunakan lensa tele, semua pakai lensa wide. Kenapa? Karena dunia tanpa batas, karena teori Euclid. Bayangin, sadar nggak kita itu? Kita bisa cross, kita cari pertemuan ilmu-ilmu lain dengan ilmu film dan ilmu sinematografi. Karena prinsipnya adalah film itu kan replika dari sebuah realita dan melahirkan realita baru. Dan orang percaya bahwa itu realita ada. Film membuat itu jadi percaya. Contoh Avatar. Ada nggak sih dunia kayak gitu? Tapi kita terima kan? Kenapa kita terima? Karena ada di bawah sadar kita. Kalau kita lihat ide ceritanya adalah ada sebuah pohon besar
yang dianggap keramat, sebuah wilayah dari sebuah komunitas adat. Kita kembali ke kalimat dasar ya. Si avatar-avatar ini kan sebenarnya satu komunitas dari sebuah masyarakat kan. Ada satu pohon besar yang dia yakini adalah ini keramat. Dan ini mau dirobohkan, mau dihancurkan sama pendatang yang datang dari luar. Apakah itu hal yang bukan sering terjadi di tempat kita? Sering nggak kita dengar? Kuburan. Kalau di Jakarta dulu ada pernah dengar Mbah Priuk. Ya, sampai bertumpahan darah saudara sama saudara bisa perang. Ini dasarnya sebetulnya hal yang bisa kita percaya gitu untuk masuk ke dalam itu. Padahal kalau kita lihat visualnya ada nggak ya? Nggak ada kan? Itu magicnya film, membuat percaya. Jadi referensi itu perlu. Dan semua orang beda-beda. Referensi itu kan dibutuhkan untuk kita membuat konsep. Ya. Nah, konsep itu kan mesti multi wajah. Mesti kayak sebuah konsep itu harus sebuah kotak. Inilah nih, box proyektor. Kenapa saya bilang konsep itu harus multifasel? Karena saya melihat dari titik saya berdiri, saya melihat cuman proyektor ini, kotak ini ada lampu, ada satu sisi yang ada garis-garisnya sama atas. Kamu lihat nggak yang sama dengan yang saya lihat? Enggak. Yang di sana sama nggak apa yang saya lihat sama saya? Enggak kan? Kenapa? Karena kita berdiri di titik yang berbeda. Saya butuh lihat bagian ini dengan apa yang saya punya, dengan di posisi saya berada. Saya nggak perlu lihat bagian sana. Konsep film mesti agak seperti itu analoginya. Jadi semua orang akan melihat, tapi melihat yang beda dari pengalaman dia masing-masing, dari hal-hal yang mungkin traumatis yang dialami, dari hal pengalaman hidup yang dialami. Saya nonton film Danur, misalnya, ketawa toh isinya. Nah, saya nggak deket, saya nggak punya pengalaman itu, tidak pernah diajarkan sama orang tua saya tentang hal-hal yang goib. Saya dibesarkan dengan sangat realistis. Wis kowe lagi nggak dagang koran pagi sebelum sekolah, kowe nggak mau jajan. Gak sempet aku mikirin kayak Danur itu, gak sempet. Tapi aku lihat Danur sebagai sebuah hiburan, gue seneng aja. Oh ada ya yang gitu ya. Terus itu yang guyu-guyu toh ya. Setannya muncul guyu. Karena aku dibesarkan yang beda. Tapi bukan berarti gimana caranya semua orang bisa menerima film kita. Itu yang paling penting. Dari mana kita bisa bikin itu? Dari referensi, dari segala macam ilmu yang bisa ada hubungannya dengan ide cerita. Oke? Oke, itu dia. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada materi video. Oh iya. Mau diputerin sekarang? Ini saya bikin film terakhir yang sebetulnya saya menghindar dari film horor. Banyak tawaran film horor ditawarin ke saya nggak mau. Karena saya pikir horor itu bukannya jelek, tapi horor itu punya bahasanya sendiri. Saya tidak merasa mampu untuk menerjemahkan sinematografi horor. Karena itu punya idiom-idiomnya sendiri. Tapi lama-kelamaan saya berpikir kalau saya nggak coba, saya nggak akan pernah tahu seberapa tidak tahunya saya, seberapa tidak mengertinya saya soal sinematografi horor. Akhirnya saya coba. Kemarin saya syutingnya di Banyuwangi dan di Malang, di Banten. Ini boleh diputar. Ini teaser, saya potongan teaser sebenarnya. Sebenarnya sebelum saya bikin ini, saya mencoba mencari tahu tentang film horor.
Dan saya baru sadar juga di saat itu bahwa film pertama, genre pertama di sejarah film adalah film horor. Jadi kalau kita bisa bilang mungkin di sejarah film dunia pun bahwa horor itu adalah genre awal film-film dunia. Ada banyak bahasa yang saya temukan yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang sinematografi yang biasa saya lakukan. Bagaimana menerjemahkan gelap, bagaimana menerjemahkan terang, bagaimana menerjemahkan gerakan-gerakan kamera. Banyak hal yang menyadarkan saya bahwa semakin saya merasa tidak pernah mengerti apa-apa tentang sinematografi, artinya perjalanan saya masih terlalu jauh di dalam dunia sinematografi. Ini film belum keluar, saya nggak tahu keluarnya kapan karena urusan produser besok kalau saya menarik sih, intinya saya belajar terus di setiap perjalanan saya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, yang di depan mungkin yang masnya, oke boleh. Ya, yang dulu. Ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Teguh dari Malang. Saya mau tanya, dari tadi kan sebenarnya intinya tentang visual itu tentang bahasa. Beberapa film yang saya buat itu saya tuh selalu merasa gagal dengan sinematografi yang saya sajikan gitu. Mas, ada nggak dari Mas Yudi apa ya, kayak ujangan buat kita itu agar kita bisa merasa berhasil, merasa puas. Ya tidak menutup kemungkinan itu memang butuh latihan, tapi selain melukis ataupun sering-sering memfoto, apa Mas yang sekiranya bisa membantu untuk mendobrak pengalaman itu lebih tinggi lagi? Itu aja sih, untuk lebih apa ya, biar kita tahu bahasa visual kita itu benar-benar nyampe ke penonton. Dan juga tentang mood itu yang paling penting, dan sampai sekarang saya selalu merasa gagal untuk menyampaikan mood kepada penonton. Itu aja, terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab Bang ini. Pertanyaan terakhir soalnya dari audiens. Oh, oke. Merasa gagal itu adalah baik menurut saya. Merasa berhasil itu bahaya. Artinya pelihara terus rasa gagalmu itu, karena itu yang membuat kita tidak lupa diri. Ketika kita merasa sudah berhasil, kita berhenti melakukan perjalanan. Harus merasa gagal, tapi tidak boleh jatuh mental kita. Artinya merasa gagal untuk melakukan jauh lebih baik untuk karya berikutnya. Dan terus begitu. Soal bagaimana caranya, nggak ada jawaban. Karena kalau mau saya bagi pengalaman saya belum tentu bisa Anda gunakan. Karena pengalaman saya alami untuk diri saya, belum tentu bisa dipakai untuk diri Anda. Karena pada saat saya terima jalan pengalaman saya dengan situasi yang berbeda, Anda jalan dengan situasi yang berbeda, tapi sekedar buat referensi mungkin bisa, tapi tidak plek ketiplek bisa diambil pengalaman orang, nggak bisa. Artinya menurut saya jangan berhenti mencari tahu bahwa sinematografi itu di dalamnya banyak ilmu. Minggu lalu saya ketemu teman saya, seorang sinematografer yang sedang meneliti
konsep-konsep warna dalam Al-Quran yang akan dia terjemahkan ke dalam sinematografi. Luar biasa. Bagaimana konsep-konsep itu? Konsep-konsep warna. Warna biru adalah pelambang kematian. Karena apa? Ada di ayat Al-Baqarah ayat berapa? Menarik ternyata. Sangat menarik. Di sinematografi itu tidak menutup kemungkinan untuk itu. Dan menurut hemat saya, jangannya adalah balik ke yang saya omongin pertama. Jangan terjebak dalam teknologi. Karena teknologi bisa berubah, tapi bahasa dan rasa tidak bisa berubah. Itu yang harus diasah, bukan teknologinya. Oke? Oke. Aku punya satu pertanyaan lebih mungkin buat teman-teman juga, kan Bang Yudi itu udah cukup lama berada menjadi sinematografer dan istilahnya berada di dua era dulu seperti era sekarang kan beda. Sekarang kan karena kita ngomongin soal ghost digital dan teman-teman ini kan bisa jadi yang bakalan nanti kedepannya menjadi sinematografer, menjadi sineas muda. Apa sih tantangan untuk mereka dan apa kemudahan untuk mereka? Kalau dari Bang Yudi sendiri melihat perbedaan awal dulu Bang Yudi berada di perfilman sama sekarang gitu. Nanti mereka ini bakalan tantangan apa yang mereka hadapi di digital era ini dan apa kemudahan untuk mereka sekarang? Tantangannya sih sebetulnya menurut saya di teman-teman adalah disiplin dan melawan rasa malas. Karena semuanya mudah kan. Pencet jadi gambar. Tapi gambar yang seperti apa itu harus dikejar yang saya bilang tadi. Saya setengah mati dulu kalau ada sesuatu yang terjadi di tetangga saya gitu. Saya nggak mau ngomong yang terlalu jauh. Tiba-tiba tetangga saya kemalingan, habis hancur rumahnya, barang-barangnya habis. Dulu saya sibuk nyari kamera untuk mendokumentasikan itu, jadi capture itu. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi. Kita bisa merespon itu dengan kamera yang mudah. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita bisa kita buatkan sebuah story esai kecil sebetulnya. Dan itu latihan kita sebetulnya. Misalnya ini semua persoalannya adalah disiplin dan melawan rasa malas kita. Ada tukang bakso yang biasa lewat dekat rumah kita, tiba-tiba kok kayaknya udah 3 hari ya dia nggak muncul. Nah, hal sekecil ini pun kita bisa pindahkan dia dalam film, dalam sinematografi. Ketika dia muncul, coba kita datangin dan kita tanya, Mas, kemana aja 3 hari? Tiba-tiba tidak menutup kemungkinan jawabannya dia menjadi sebuah hal yang menarik buat kita. Misalnya, anak saya mati 3 hari lalu, anak saya meninggal 3 hari lalu. Misalnya, kena demam berdarah. Ya, dan hal-hal itu yang terjadi di sekitar kita, dan banyak cerita sekali di sekitar kita. Dengan kemudahan kamera yang kita punya sekarang, kalian bisa bikin karya setiap hari. Masalahnya, mau apa enggak? Jangan tergila-gila dengan otak-atik menu. Saya pikir sudahi permainan-permainan itu. Mulai berbahasa dengan visual, mulai kita berbicara dengan gambar. Keluar rumah dengan mencoba memindahkan semua itu ke dalam kamera kita. Oke, tepuk tangan untuk Bang Yudi Gatala. Terima kasih banyak, ilmunya luar biasa sekali ya. Nah, itu dia.
ya gimana caranya menjadi sinematografer yang Betul. seenggaknya oke lah ya, udah ada ilmu-ilmu ya. Betul. Oke. Ya. Habis ini aku pengen ngajakin Bang Yudi dan juga teman-teman